Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari Ed Rahmayudin ya. Di sini beliau bertanya soal jika pencairan di bulan Februari, berarti bulan Januarinya tutup BKU dulu, baru kemudian ditarik tunai di bulan Februari sesuai tanggal pencairan atau bagaimana. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga untuk tahap 1 tahun 2026-nya baru masuk di Februari dan baru dicairkan di Februari, dan di sini bingung bagaimana cara untuk mengisi BKU Januarinya. Nah, itu silahkan disimak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini terkait pertanyaan tadi, di saat atau jika seandainya pencairan itu di bulan Februari, berarti Januarinya ditutup BKU atau bagaimana? Nah, sekarang kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya, teman-teman ya, supaya nanti kita bisa lebih enak menjelaskannya dan kita berharap ini bisa lebih dipahami oleh Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke bagian penatausahaan. Nah, yang ditanyakan tadi oleh teman kita kali ini adalah bagaimana jika seandainya dana tahap 1 BOS tahun 2026-nya itu baru cair di Februari, apakah Januarinya ini ditutup tanpa transaksi apapun atau bagaimana? Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, ya, kita pastikan dulu yang namanya pengisian BKU itu kita mengacu kepada nota atau kwitansi yang ada untuk setiap barang yang kita beli. Jadi acuan pelaporannya adalah berdasarkan tanggal yang ada di nota pembelian. Nah, jika seandainya memang untuk tahap 1 BOS tahun 2026-nya ini baru cair di bulan Februari, maka tentu untuk yang Januari ini silahkan ya ditutup tanpa transaksi apapun. Seperti itu. Namun di sini Bapak Ibu sekalian harus pastikan dulu di mana atau kapan kita melakukan pencairan tersebut. Jangan sampai misalkan pencairannya itu di Januari tapi kita laporkan di Februari. Nah, itu nanti tidak sinkron dengan data di rekeningnya ya. Jadi poin pentingnya di sini adalah silahkan jika seandainya memang baru dicairkannya itu di Februari, nah berarti yang harus pertama kali dilakukan adalah tutup ya BKU Januari tanpa transaksi apapun, karena memang tidak ada transaksi teman-teman ya. Terkecuali jika memang pencairannya itu di Januari, nah itu silakan dilaporkan di Januari. Meskipun nanti misalkan pembelanjaannya di Februari, tapi tetap di Januari ada transaksi yaitu penarikan uang dari bank, maka di Januarinya ini ada satu inputan yaitu tarik tunai. Namun jika seandainya memang tarik tunainya itu dilakukan di Februari sehingga di Januari ini tidak ada transaksi apapun yang dilakukan ya, maka berarti di Februari ini itu silahkan Bapak Ibu sekalian itu lakukan pelaporan yang pertama itu untuk pelaporan tarik tunai dari bank. Ya, jadi langsung masuk ke bagian tarik tunai, kemudian kapan penarikan tunainya itu dilakukan, tanggal berapa. Kalau misalkan lupa, silakan cek di rekening banknya masing-masing ya, atau mungkin bisa ditanyakan juga ke ke banknya seperti itu jika memang rekeningnya itu belum dicetak ya, maksudnya belum di print out untuk transaksinya seperti itu. Pokoknya intinya pastikan tanggal yang diinputkan itu sama dengan tanggal saat kita melakukan penarikan tunainya. Jangan asal-asalan. Kemudian masukkan nominal penarikannya berapa dan akhiri dengan simpan. Sehingga nanti saldo yang sudah kita tarik tunai itu akan berubah posisinya ke bagian dana tunai.
Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, maka silakan mulai untuk tambah pembelanjaan. Nah, di sini sedikit tips dari kita supaya nanti ID BKU-nya itu berurutan, teman-teman sekalian. Nah, itu adalah pastikan Bapak Ibu sekalian itu melaporkannya itu dimulai dari tanggal yang paling terkecil terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya. Yang pertama adalah yang diinputkan itu adalah penarikan tunai dari bank. Ya, ini adalah tanggal yang kita inputkan saat tadi kita melaporkan penarikan tunai. Kemudian nanti baru diikuti dengan laporan untuk setiap pembelanjaan yang dilakukan, dan pastikan yang pertama kali dilaporkan adalah pembelanjaan di tanggal yang paling terkecil dulu. Jadi silahkan bisa di note dulu, dicatat dulu ya. Kira-kira tanggal yang paling terkecilnya itu untuk transaksi apa. Jadi dibikin susunan dulu ya, sehingga nanti kalau misalkan kita menginputkan dari mulai tanggal yang paling terkecil, maka nanti ID BKU ini akan berurutan teman-teman ya, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalkan ternyata yang diinput pertama itu adalah tanggal yang paling besar, kemudian inputan kedua tanggal yang kecil, maka nanti untuk ID BKU-nya ini tidak akan berurutan. Jadi acak-acakan, misalkan 1, 4, 2, 5, 3 ya, seperti itulah ya. Nah, kalau misalkan ingin tersusun rapi seperti ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu pastikan yang diinput itu berdasarkan dari tanggal yang paling terkecil terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Baik, mungkin teman-teman sekalian itu yang bisa kita share atau sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya ya. Dan sekarang kita akan tarik kesimpulan dari pertanyaan Bang Rahmayudin ini, yaitu jika pencairan di bulan Februari berarti bulan Januarinya itu ditutup BKU. Jawabannya adalah benar ya, ditutup BKU tanpa transaksi jika memang tidak ada transaksi apapun yang dilakukan di Januari. Tapi jika seandainya ada satu transaksi, misalkan ada transaksi penarikan uang dari bank di Januarinya, nah itu tentu di Januarinya ini harus diisi dulu pelaporan untuk penarikan tunainya, baru nanti ditutup BKU-nya, seperti itu ya. Jadi pokoknya untuk pengisian laporan di BKU itu adalah acuannya dari tanggal yang tertera di nota pembelian. Jika memang di notanya itu tertanggal bulan Februari, maka berarti dilaporkannya di bulan Februari. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jika memang ada salah satu program di bulan Januari yang bisa digeser, itu silakan bisa lakukan pergeseran. Misalkan dari yang awalnya itu rencananya itu di Januari, namun dikarenakan realisasinya di Februari, maka silakan kita sarankan untuk menggeser beberapa program yang sekiranya bisa digeser bulannya. Supaya apa? Supaya nanti antara perencanaan dan pelaporan itu sama-sama berada di bulan yang sama. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya. Dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan seputar Arkas, atau mungkin juga ada penyampaian dari kita yang kurang jelas, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya perlu kita bikinkan pembahasannya khusus, kita akan bikinkan di update video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.